Bayangkan ini, seluruh dunia diberitahu bahwa Iran telah menutup Selat Hormuz, jalur pengiriman minyak paling penting di dunia. Rute yang membawa hampir 20% pasokan minyak global. Saat kabar itu menyebar, pasar langsung panik. Harga minyak melonjak, negara-negara barat mulai khawatir. Tapi ada satu hal yang tidak banyak orang sadari. Selat Hormuz mungkin ditutup, tetapi tidak untuk China. Menurut data yang diverifikasi melalui citra satelit dan sistem pelacakan kapal, Iran sebenarnya masih mengirimkan minyak keluar. Sejak perang dimulai pada 28 Februari, setidaknya 11,7 juta barel minyak mentah telah melewati Selat Hormuz. Namun tujuan minyak itu bukan Eropa, bukan Jepang, bukan juga India. Semuanya menuju ke Cina. Sebuah firma pemantau kapal bernama Tanker Trackers melacak pergerakan kapal menggunakan satelit, termasuk kapal yang mematikan sistem pelacakan mereka agar bisa bergerak secara diam-diam, dan temuan mereka sangat jelas. Ketika kapal yang terkait dengan Amerika Serikat, Eropa, dan Israel menjadi sasaran serangan, kapal tanker Cina justru tetap berlayar dengan bebas. Saat ini Iran memuat sekitar 1,5 juta barel minyak per hari. Dari jumlah tersebut, sekitar 1,25 juta barel setiap hari dikirim ke Cina. Artinya Selat Hormuz sebenarnya tidak sepenuhnya ditutup. Lebih tepatnya ada jalur khusus, jalur VIP, dan hanya satu negara yang bisa menggunakannya, China. Namun posisi ini bukan kebetulan. China sudah mempersiapkan diri untuk situasi seperti ini sejak lama. Dalam 2 bulan sebelum perang dimulai, impor minyak China meningkat hampir 16% dibandingkan tahun sebelumnya. Mereka mulai menimbun cadangan minyak secara besar-besaran. Pada saat yang sama, Iran meningkatkan ekspor minyaknya ke level tertinggi sejak 2018. Dan hampir semuanya dikirim ke Cina. Ini menunjukkan sesuatu yang penting. Beijing sudah tahu apa yang akan terjadi. Mereka bersiap lebih dulu. Tapi ada bagian cerita yang lebih besar lagi. Beberapa tahun lalu, Cina menginvestasikan sekitar 62 miliar dolar untuk membangun proyek besar. Namanya China-Pakistan Economic Corridor atau CPEC. Proyek ini membangun jalan raya, jalur kereta, dan infrastruktur yang menghubungkan pelabuhan Gwadar di Pakistan langsung ke wilayah Xinjiang di China. Banyak orang mengira proyek ini hanya soal perdagangan. Namun bagi analis geopolitik ini sebenarnya tentang energi, khususnya minyak. Selama ini kelemahan terbesar China adalah Selat Malaka, jalur sempit antara Malaysia dan Singapura. Sebagian besar impor minyak China harus melewati jalur ini. Jika terjadi konflik besar, Angkatan Laut Amerika Serikat secara teori bisa menutup jalur tersebut. China menyebut risiko ini sebagai Malaka Dilema, dan CPEC adalah solusi Cina. Dengan jalur darat dari Gwadar ke Cina, minyak dari Timur Tengah bisa dikirim tanpa harus bergantung pada Selat Malaka. Pelabuhan Gwadar sendiri terletak sangat dekat dengan Iran dan Teluk Persia, bahkan dekat dengan wilayah ladang minyak Iran. Memang benar, jalur pipa minyak darat sepenuhnya belum selesai, dan infrastruktur minyak di Gwadar masih dalam pembangunan. Namun satu hal sudah jelas, koridor darat itu sudah ada. Jalan sudah dibangun, jalur sudah tersedia. Dan Iran tahu persis mengapa Cina membangun jalur itu. Sementara dunia fokus pada Selat Hormuz, Cina sebenarnya sudah lama merancang cara untuk mengurangi ketergantungannya pada jalur tersebut. Sekarang mari kita lihat gambaran besarnya. Iran menggunakan drone murah seharga sekitar 15.000 dolar untuk mengganggu pengiriman minyak global. Kapal-kapal barat menghadapi risiko serangan. Namun pada saat yang sama, Cina tetap menerima sekitar 1,25 juta barel minyak Iran setiap hari. Dunia pun terpaksa melepaskan lebih dari 400 juta barel minyak dari cadangan darurat. Namun harga minyak tetap naik. Sementara itu, Cina berada dalam posisi yang nyaman. Cadangan aman, pasokan terjaga, dan ekonominya terus berjalan. Iran membutuhkan uang dari Cina untuk bertahan dalam perang ini. Cina membutuhkan minyak Iran untuk menggerakkan ekonominya. Kedua negara mendapatkan apa yang mereka inginkan, sementara negara lain di dunia harus membayar lebih mahal di pom bensin. Amerika Serikat dilaporkan menghabiskan sekitar 90 juta dolar per hari untuk konflik ini. Cina tidak mengeluarkan $1 pun untuk perang tersebut. Namun mereka tetap mendapatkan minyak. Dalam geopolitik global ada satu prinsip lama yang sering diulang oleh para analis. Jika ingin memahami apa yang sebenarnya terjadi, ikuti aliran minyak, bukan hanya peluru dan rudal.